Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan Ihsan. NIM 1821042023. Di sini saya akan menjelaskan surat perjanjian kerja pekerjaan pembangunan gedung kantor tahap finishing kantor pengadilan agama. Pada hari ini, pada tanggal Sabtu bulan Mei tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama Zainal Abidin SAG dan jabatan pejabat pembuat komitmen PKK dan alamat Jalan Pramuka nomor 10 Buara Bulim. Selaku pejabat pembuka komitmen PKK pekerjaan pembangunan gedung kantor tahap finishing kantor pengadilan agama Muara Bulian, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama, yaitu nama Muhammad Rizky Baso, Direktur Utama CV Bina Mandiri, Jalan Sunan Bonang nomor 75 SIM Siping Kecamatan Kota Jambi, selaku kontraktor pelaksana pada pekerjaan pembangunan pagar kantor pengadilan agama Muara Bilung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut di bawah ini. Pasal 1 dasar pembuatan surat perjanjian kerja, yaitu yang pertama itu Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang kedua itu Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang ketiga itu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 001 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran pengguna barang di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dan keempat itu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran pengguna barang lingkungan Mahkamah RI dan semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Adapun pasal pertama yaitu pasal kedua yaitu tugas pekerjaan. Pihak pertama memberikan tugas pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut dari pihak pertama, masing-masing dalam jabatan kedudukan tersebut di atas, untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan pembangunan pagar kantor pengadilan agama Muara Buliun tahun 2013 sehingga memberi kepuasan kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Adapun pasal ketiga itu dasar pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi kerja yang merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu pertama itu dokumen pengadaan standar sesuai dengan berita acara penjelasan pekerjaan. Yang kedua itu semua ketentuan dan peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam Kepres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pasal keempat yaitu pengawasan pekerjaan. Yang pertama itu untuk melakukan pengadilan pekerjaan yang terjadi atas pengawasan dan tindakan pengoreksian pihak pertama, menunjukkan CV inti teknik konsultan sebagai pengawasan pekerjaan yang bertindak untuk atas nama pihak pertama dan akan diberitahukan secara tulis kepada pihak kedua. Dan apabila petugas yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajiban, maka pihak pertama akan menunjuk, tentunya secara tertulis dan disampaikan kepada pihak kedua. Adapun pasal 5 yaitu bahan-bahan dan alat-alat. Bahan-bahan atau alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dalam pasal 1 pekerjaan ini harus disediakan oleh pihak kedua. Dan pihak kedua wajib membuat tempat dan atau gudang yang baik untuk memindahkan bahan-bahan dan alat tersebut guna lancarnya pekerjaan. Dan pihak pertama pengawasan pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh pihak kedua. Jika bahan-bahan dan alat tersebut ditolak pihak pertama pengawasan pekerjaan, maka pihak kedua harus menyingkirkan bahan dan alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2x24 jam, kemudian menggantikannya dengan memenuhi persyaratan. Pasal 6 yaitu tentang kerja dan upah. Yang pertama itu agar pekerjaan berjalan seperti yang telah ditetapkan, pihak kedua harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan keterampilannya. Kedua itu ongkos dan upah kerja melaksanakan pekerjaan tersebut ditanggung pihak kedua. Yang pasal 7 pelaksanaan pihak kedua. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil pihak kedua yang ditunjuk sebagai
pelaksana atau tenaga ahli yang berwenang kuasa penuh untuk mewakili pihak kedua. Dan penunjukan pimpinan pelaksana tenaga ahli harus mendapat persetujuan dari pihak pertama. Bila menurut pertimbangan pihak pertama, pimpinan tenaga ahli yang ditunjuk oleh pihak kedua tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka pihak pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua. Adapun pasal 8 yaitu jangka waktu pelaksanaan. Yang pertama yaitu jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% yang disebut dalam pasal 1 surat perjanjian ini ditetapkan selama 120 hari kalender terhitung sejak surat perintah mulai kerja. Yang pasal 9 itu keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa sebagai berikut: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran. Dan kedua itu apabila terjadi keadaan kahar, pihak kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar dan menyertakan salinan pekerjaan keadaan kahar dikeluarkan oleh pihak instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun pasal 10 masa pemeliharaan. Yang pertama itu masa pemeliharaan atau hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal setelah selesainya pekerjaan dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima. Yang kedua itu dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan melampaui jangka waktu tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka masa pemeliharaannya dihitung sampai berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut. Adapun pasal 11 itu harga buronan. Jumlah harga kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar 278.390.000 rupiah. Jumlah biaya pekerjaan pelaksanaan tersebut adalah merupakan biaya tetap dan dibebankan pada sumber DIPA tanggal 05 Desember 2013 pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan MAK. Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Yang pasal kedua yaitu cara pembayaran. Pembayaran biaya borongan tersebut pada pasal 11 di atas akan dilakukan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama itu pembayaran 30% dan harga buronan dan diberikan atas permintaan dari pihak kedua sebagai uang muka pekerjaan. Yang kedua itu pembayaran pertama sebesar 60%. Setelah dikurangi uang muka diberikan atas permintaan pihak kedua. Pasal 13 kenaikan harga. Yang pertama itu kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan. Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Dan pihak kedua tidak dapat mengajukan tuntutan klien atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat upah terkecuali apabila terjadi tindakan kebijakan pemerintah RI dalam bidang moneter yang secara sah diumumkan dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus tentang pekerjaan pemborongan. Adapun pasal 15 itu pengamanan tenaga kerja dan tempat kerja, yaitu pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja, tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan dan gedung, alat-alat dan bahan bangunan serta pekerjaan berlangsung. Pihak kedua bertanggung jawab menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerja guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Pihak kedua diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi tanggung jawab beban pihak kedua. Pasal 17 yaitu apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kelainan pihak kedua setelah mendapat peringatan 3 kali berturut-turut tidak mengindahkan dari tugas kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1 dan 3, pasal 7 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 surat perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian pihak kedua wajib membayar denda kelalaian sebesar 1% dari harga burongan sampai dengan sebanyak-banyaknya. Pasal penyelesaian perselisihan.
Yang pertama, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Dan kedua itu, jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan oleh suatu panitia perdamaian yang berfungsi sebagai juri wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari seorang wakil dari pihak pertama dan seorang wakil dari pihak kedua. Seorang pihak ketiga, yaitu ahli sebagai ketua yang terpilih disetujui kedua anggota tersebut. Adapun tempat dan kedudukan segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan domisili hukum yang tetap dan sepakat memilih pengadilan negeri Muara Bulian. Ya, pasal 24 ketentuan dan penutup. Dengan ditandatanginya surat perjanjian ini oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka seluruhnya ketentuan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini dan seluruh dokumen yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari perjanjian ini. Dan yang kedua, dimaksud dengan dokumen tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah surat perjanjian ini berlaku bagi pihak pertama dan pihak kedua. Meliputi yang pertama itu dokumen pengadaan beserta perubahannya dan surat penawaran. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak hari ini pada tanggal tersebut di atas dan dinyatakan sah serta mengikat sejak tanggal ditandatangani. Pihak kedua yaitu CV Bina Mandiri Safirianto, Direktur, dan pihak pertama itu pejabat pembuat komitmen PKK Zainal Abidin, diketuai oleh kuasa pengguna anggaran KPA Faisal SH. Ya, demikian presentasi tentang perjanjian kontrak ini. Mohon dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.